Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7, halaman 243 sampai 246, semester 2, kurikulum merdeka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya buka halaman 243. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Menjelang penaklukan oleh Muslim, kondisi sosial masyarakat di Andalusia sangat memprihatinkan. Masyarakat dibentuk menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Penguasa adalah kelas pertama, yang bukan termasuk kelas penguasa adalah A. Tuan tanah kecil, B. Pemuka agama, C. Pembesar istana, D. Pangeran. Jawabannya yaitu A. Tuan tanah kecil. Nomor 2. Puncak kejayaan Bani Umayyah di Andalusia ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Cordova yang terjadi pada masa kepemimpinan A. Abd ar-Rahman I, B. Abd ar-Rahman II, C. Abd ar-Rahman III, D. Al-Hakam I. Jawabannya yaitu A. Nomor 3. Islam masuk Andalusia bukan karena militer akan tetapi sebagai futuh al-Islami yang berperadaban. Pengaruhnya tersebut menyebar sampai ke A. Barat Eropa, B. Afrika Utara, C. Barat Afrika, D. Utara Eropa. Jawabannya yaitu A. Barat Eropa. Nomor 4. Bangunan ini terindah di benua Eropa. Awalnya bangunan ini adalah minaret atau menara masjid. Kondisi saat ini beralih fungsi sebagai menara lonceng katedral Sevilla. Menara ini diberi nama A. Mercusuare, B. Menara Giralda, C. Menara Kudus, dan D. Piramida. Jawabannya yaitu B. Menara Giralda. Nomor 5. Tempat yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam yang dijadikan sebagai tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol, yaitu A. Istana Alhambra, B. Granada, C. Menara Emas, D. Istana Al-Ma'mun. Jawabannya yaitu B. Granada. Nomor 6. Kedewasaan berpikir, cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana, juga merasa bangga serta mencintai kebudayaan Islam masa lalu merupakan A. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam, B. Tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam, C. Hakikat mempelajari sejarah peradaban Islam, D. Makna mempelajari sejarah peradaban Islam. Jawabannya yaitu A. Hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam. Nomor 7. Daerah ini berada pada wilayah otonomi Castilla-La Mancha. Daerah ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Tingkat toleransi kehidupan beragama cukup tinggi di daerah ini. Yahudi, Kristen, dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Nama daerah tersebut adalah A. Cordova, B. Toledo, C. Eropa, D. Granada. Jawabannya yaitu B. Toledo. Nomor 8. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat tokoh cendekiawan Islam pada masa Bani Umayyah II ditunjukkan pada nomor
A. 1D, 2C, 3B, 4A. B. 1C, 2D, 3A, 4B. C. 1D, 2A, 3C, 4B. D. 1A, 2B, 3C, 4D. Jawabannya yaitu A. 1D, 2C, 3B, 4A. Nomor 9. Berikut ini merupakan kota-kota penting yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya pada masa awal masuknya Islam di Andalusia. A. Cordova, Granada, dan Toledo. B. Cordova, Granada, dan Toledo. C. Cordova, Granada, dan Madrid. D. Cordova, Granada, dan Barcelona. Jawabannya yaitu A. Cordova, Granada, dan Toledo. Nomor 10. Ibnu Bajjah, Abu Bakar bin Tufail, dan Ibnu Rashid merupakan tokoh terkenal dalam bidang filsafat. A. Filsafat, B. Bahasa, C. Seni, D. Sejarah. Jawabannya yaitu A. Filsafat. Selanjutnya, room 2. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Jelaskan kondisi sosial masyarakat Andalusia sebelum kedatangan bangsa Muslim. Jawabannya, keadaan Andalusia atau Spanyol sebelum kedatangan Islam adalah dikuasai bangsa Visigot. Pada masa tepat sebelum penaklukan oleh pasukan dinasti Umayyah, terjadi perang saudara di kerajaan Visigot antara Raja Rodejid dengan para penentangnya, yang melemahkan kerajaan ini dan memudahkan penaklukan oleh pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Nomor 2. Ceritakan sejarah singkat perkembangan Islam di Andalusia. Jawabannya yaitu masuknya Islam ke Andalusia atau berkuasa di Indonesia setelah Raja Gothia meninggal pada 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator. Hal ini menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair merupakan seorang beragama Islam dan pada saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dari kerjasama tersebut dan meminta izin pada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusair memimpin tim ekspedisi dengan jumlah pasukan diperkirakan 7.000 untuk menyerang Andalusia. Dengan bantuan dari Tariq bin Ziyad yang dimintai tolong Raf Julian, mereka berhasil menguasai Andalusia pada 711 Masehi. Pada saat itu jugalah Andalusia menjadi wilayah menyebarnya agama Islam di Eropa. Nomor 3. Lakukan telaah dengan bentuk tabel perbedaan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dengan Bani Umayyah di Andalusia. Jawabannya yaitu adik-adik bisa melihat jawaban di bawah ini. Nomor 4. Mengapa kita harus menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Jawabannya, karena menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah bekal penting untuk menjalani hidup kita. Nomor 5. Bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu belajar dengan cara yang disukai dan mencari tahu hal-hal yang membuat kita penasaran akan menumbuhkan semangat mencari ilmu dan mengembangkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan soal kelas 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.